Dari mana datangnya wanita itu? Sambil mengeluarkan kepala saya dari balik kap mobil, saya mengikuti arah pandangan Brian. Dia bersiul pelan sambil menatap ke arah salah satu pintu garasi. Rasa kesal dan cemburu menjalar ke seluruh tubuh saya, dan saya tidak tahu mengapa. Mungkin karena cara dia mengatakannya atau nada suaranya. Tapi saya melihat ke arahnya untuk mengetahui apa yang dia bicarakan. Wanita yang kami berdua lihat sekarang terlihat seperti baru saja keluar dari jalan raya. Atau seperti apa yang saya tebak, seperti apa penampilan seorang model peragaan busana. Meskipun dari foto-foto yang pernah saya lihat di majalah-majalah model, lekuk tubuhnya lebih bagus. Rambutnya yang pirang keemasan menjuntai sampai ke pinggang dan ujungnya mulai ikal. Itu membuatku ingin menempelkan jariku ke salah satu dari tubuhnya, menggenggamnya sambil mengocok penisku di dalamnya. Aku ingin tahu bagaimana dia akan mendesah saat aku menggenjot penisku masuk ke vaginanya dan muncrat di dalam. Baju pendeknya memperlihatkan lekuk tubuhnya di semua bagian yang tepat dan memperlihatkan kaki panjangnya. Mata saya menelusuri betisnya hingga ke sepatu hak tinggi yang dia kenakan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa berjalan dengan sepatu itu di atas aspal beton yang tidak rata yang menutupi bagian depan bengkel saya. Cara berpakaiannya membuat saya berpikir bahwa dia pasti seorang bangsawan yang kaya raya. Apa yang dia lakukan di sini, saya tidak tahu karena dia jelas tidak pantas. Dia melihat ke arah kami, seperti dia merasa kami memperhatikannya. Mata abu-abunya bertatapan dengan mataku, dan itu seperti sebuah kejutan bagi tubuhku. Semua udara keluar dari paru-paru saya. Dan semua darah saya mengalir ke penis saya. Itu membuat saya merasa pusing, dan saya memegang mobil yang sedang saya kerjakan untuk mendapatkan sandaran. Saya terlalu tua untuk bisa bergairah hanya dengan melihat seorang gadis. 28 tahun tidaklah tua, tapi terlalu tua untuk bergairah oleh sesuatu yang begitu sederhana. Terlalu tua untuk memiliki pikiran kotor tentang cewek cantik, sesuatu yang belum pernah saya lakukan sejak saya masih remaja. Saya tidak memasukkan penisku ke dalam vagina sembarangan. Setengah senyum menghiasi bibirnya, dan seolah-olah dia sedang mencoba berpura-pura polos atau semacamnya. Pasti ini bagian dari permainannya. Ketika dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari mata saya merasakan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Sial, itu tidak baik. Saya punya bos yang satu ini, kata Butch dengan senyum penuh arti di wajahnya. Itu adalah ekspresi yang sangat saya kenal, dan saya bisa melihat dia seperti hendak menyapa si pirang di depan kantor. Sebelum dia bisa melangkahkan kakinya, saya memegang lengannya. Itu tidak akan terjadi. Butch selalu memiliki wanita yang melingkari jarinya. Maaf, lebih tepatnya melilit penisnya. Dia membuat para wanita berlutut di kakinya setiap kali kami pergi keluar. Dan itu mungkin karena dia selalu berbicara dengan lihai. Dari apa yang dikatakannya, saya seperti memiliki ekspresi, "Jangan bicara padaku," di wajah saya, membuat mereka takut. Saya memiliki keinginan untuk menidurinya hanya karena berpikir untuk berbicara dengannya. Tetapi saya mendorong perasaan itu kembali karena itu sangat konyol. Seperti salah satu dari kami memiliki kesempatan dengan wanita seperti itu. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di kota kecil seperti ini? Mungkin sedang lewat dan ada yang tidak beres dengan kendaraannya. Pikiran itu membuat perut saya sesak. Aku harus merasakannya sebelum dia pergi. Sesuatu yang aku yakin tidak akan mudah. Selesai memasukkan mesin, aku akan menghampirinya. Kekesalan dalam suara saya terdengar jelas saat saya memerintahkannya kembali bekerja.
Saya ingin menjadi orang pertama yang berbicara dengannya. Namun saya melihat Joey mendahului saya ketika saya memasuki bagian depan kantor. Sudah berapa lama ia mengeluarkan suara itu? Joey bertanya, sambil menarik pulpen dari rambutnya yang dikuncir yang berwarna hitam pekat. Ketika rambutnya menangkap cahaya dengan cara tertentu, rambutnya hampir terlihat biru. Yah, wanita berambut pirang itu berhenti bicara ketika akhirnya dia menyadari bahwa aku telah bergabung dengan mereka di kantor. Rona merah sedikit menghiasi pipinya. Dan itu membuat penisku tersentak. Sial. Rona merah wajahnya membuat penisku terasa sakit. Saya mendengar Joey menjatuhkan buku catatan ke atas meja. Dan saya melihat ke arahnya dan dia memalingkan matanya dan mengembalikan pena ke rambutnya yang dikuncir. Saya yakin itu pasti Butch. Joey berkata dengan senyum di wajahnya. Saya yakin dia memang mengira itu adalah Butch. Karena mengejar pantat bukanlah sesuatu yang saya lakukan. Tapi sepertinya bangsawan kecil ini membuatku melanggar beberapa aturan. Dia sibuk dan dia membutuhkan bantuan Anda. Itu bohong. Butch bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Tapi aku tidak butuh Joey di sini untuk memberiku masukan. Atau menyimpan hal-hal yang bisa dia bicarakan nanti. Dia menggerutu, dan keluar dari pintu yang baru saja saya masuki dan meninggalkan saya dan si pirang sendirian. Kami berdua hanya menatap satu sama lain. Saya belum pernah melihat wanita yang begitu sempurna dalam hidup saya. Ada sesuatu tentang dirinya, betapa sempurnanya dia, yang membuat saya ingin merebahkannya ke lantai dan menidurinya di sana. Dia akan sangat kacau saat saya selesai dengannya. Minyak di tangan saya akan mengotori seluruh pakaiannya. Rambutnya akan menjadi liar setelah saya membelai dan menciumnya, dan riasan wajahnya akan luntur. Saya bisa menatapnya dan tahu bahwa saya telah melakukannya. Bahwa saya membuat tubuh wanita yang sempurna ini menjadi kotor untuk saya dan dia menyukainya. Dan memohon kepada saya untuk melakukannya lagi dan lagi sampai dia mengeluarkan air mani saya. Dia akhirnya memutuskan kontak mata, menarik mata abu-abunya dari mata saya. Saat itulah saya menyadari bahwa saya menatapnya seperti anak anjing yang sedang jatuh cinta. Saya berdeham dan langsung ke topik pembicaraan sebelum saya orgasme di celana sambil memikirkan semua hal yang ingin saya lakukan padanya. Mobilmu. Suara saya keluar lebih dalam dari yang saya inginkan saat saya berjalan mengelilingi meja. Saya perlu mendapatkan sedikit ruang di antara kami dan menutupi penisku yang keras sebelum saya membuatnya takut. Oh iya, katanya sambil menggigit bibirnya. Saya ingin menyuruhnya berhenti, tapi saya hanya menyandarkan tangan saya di meja, menunggunya melanjutkan. Saya baru saja sampai di kota, dan mobil saya mulai mengeluarkan suara berisik yang aneh. Dia terlihat seperti kelinci yang ketakutan, siap untuk lari kapan saja. Saya harus menariknya kembali sebelum dia lari. Jika dia tahu hal-hal yang saya pikirkan beberapa saat yang lalu. Dia pasti sudah lama pergi. Aku menduga pria-pria yang pernah bersamanya bersikap halus dan lembut padanya. Sesuatu yang aku tak yakin aku bisa melakukannya. Tapi jika dia meminta, aku pasti akan berusaha untuk memintanya berada di bawahku selama beberapa menit. Tapi saya rasa beberapa menit saja tidak akan cukup dengan seseorang seperti dia. Saya yakin rasanya akan membuat seorang pria bertekuk lutut. Dia tidak terbiasa berbicara dengan pria kotor seperti aku. Tidak, dia lebih menyukai setelan jas dan kaos polos di klub perkumpulan. Membayangkan orang lain menyentuhnya membuat saya merasa kesal. Mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Saya bahkan mungkin tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya. Tapi saya akan rela mati untuk memberikannya.
Seorang wanita seperti dia harus dipuja dan disetubuhi secara teratur. Mungkin itu hanya pengait kipasnya, akhirnya aku berkata, mencoba mengalihkan pikiranku dari keinginan untuk menidurinya. Apakah itu mudah diperbaiki? Saya mempunyai banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya menggigit lidah agar tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Saya yakin si wanita cantik ini memiliki hari besar untuk berbelanja dan tidak ingin menghabiskannya di garasi yang kotor bersama orang seperti saya. Saya mengulurkan tangan untuk mengambil kuncinya, dan dia segera mundur. Dia menatap tangan saya, dan saya menyadari bahwa tangan saya bukanlah tangan yang tercantuk. Tangan saya masih berlumuran minyak dari mobil terakhir yang saya pegang. Tanganku menunjukkan tanda-tanda pekerjaan kasar, sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukannya. Saya yakin kulitnya lembut dan halus. Tangannya yang melingkari penisku akan terasa jauh lebih baik daripada tanganku sendiri, yang sudah lama sekali ingin aku dapatkan. Mungkin itu sebabnya penisku memohon sesuatu yang seharusnya diinginkannya saat ini. Kunci! Seru saya, membuatnya tersentak lagi. Saya jengkel karena tangan saya mengusirnya, dan saya tidak bisa menahan nada suara saya. Saya mendongak, dan saya dapat melihat denyut nadi di lehernya mulai meningkat saat dia melihat kembali ke pintu. Saya tahu apa yang dia pikirkan, tetapi saya menghentikannya. Hanya berbelanja di kota. Wanita pirang, berikan kuncinya. Mata abu-abunya menatap tajam saat mendengar julukan itu, dan dia menatapku dengan tatapan dingin. Sial. Bahkan itu membuatku bergairah. Aku mulai berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menolakku. Bagaimana seseorang bisa membuatmu kesal dan membuatmu bergairah pada saat yang sama? Aku tidak yakin bagaimana dia melakukannya. Tapi dia melakukannya. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan kuncinya dan melemparkannya ke arahku. Saya menangkapnya di udara, berharap dia akan memberikannya kepada saya. Saya bisa saja mencuri-curi pandang dan mengetahui apakah dia selembut penampilannya. Kembalilah 1 jam lagi dan mobil Anda akan baik-baik saja. Saya menunjuk ke papan tulis di atas meja. Isi nama dan nomor telepon Anda agar saya bisa menelepon Anda jika saya sudah selesai sebelum Anda datang kembali. Dia dengan cepat menuliskan nomor teleponnya sebelum berbalik dan meninggalkan bengkel. Memberi saya pemandangan yang bagus dari pantatnya saat dia melangkah keluar. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat ke bawah untuk melihat nomor dan namanya. Dan saya tertawa ketika saya melihat dia mengidentifikasi dirinya sebagai si wanita pirang. Saya memasukkannya ke dalam ponsel saya sebelum merobek nomornya dan memasukkannya ke dalam saku. Saya benci membayangkan bahwa nomor itu hanya diletakkan di sana dan siapapun bisa mengaksesnya. Saya segera menarik mobilnya ke bengkel dan mengganti kain kipasnya dalam waktu singkat. Saya ingin mengatakan bahwa ini karena saya hanya berusaha menyelesaikan pekerjaan. Tetapi saya akan membohongi diri saya sendiri. Saya hanya ingin dia kembali ke sini. Sepanjang waktu saya mengerjakan mobilnya, saya jengkel karena dia tidak pernah memberi saya waktu. Aku lelucon bagi orang seperti dia. Mengapa harus mencoba? Sambil mengeluarkan ponsel untuk meneleponnya, saya mendongak dan melihat dia sudah berdiri di kantor depan. Kali ini saya melihat dia tertawa mendengar perkataan si pirang, lebih nyaman bersamanya dibandingkan dengan saya. Aku akan melakukannya. Memang agak kasar, tapi rambut pirang dan mata birunya selalu menarik perhatian para pria. Dia menjaga dirinya lebih baik daripada saya. Saya menoleh untuk melihat Joey yang berusaha menahan tawa saat dia melihat ke arah saya dan apa yang terjadi di kantor depan. Keluarkan mobilnya dan letakkan kuncinya di meja depan setelah selesai, bentak saya padanya,
yang hanya membuatnya semakin tertawa. Sesaat kemudian ia mengangkat tangannya, mengacungkan jari tengahnya ke arahku. Saya berjalan ke garasi dan membuka pintu sedikit lebih keras dari yang saya inginkan. Saya terkejut karena jendela kaca di pintu tidak pecah saat pintu menghantam dinding. Suara itu membuat si wanita pirang terkejut lagi. Sial, sepertinya yang kulakukan hanyalah membuatnya terkejut.